Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, ibu absen dulu ya. Riri, mana Riri? Kemudian Tasya. Iya. Robi. Arif. Baik, hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Yuk, Al-Fatihah dimulai. Selesai. Hari ini Ibu akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Kalian di sini duduk di bangku dari rumah ke sini ke sekolah untuk apa? Menuntut ilmu. Karena di dalamnya itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Karena menuntut ilmu itu wajib. Oke, sebelum mulai Ibu akan tes dulu deh ya. Kita tepuk semangat dulu, oke? Yuk, bangun dulu, bangun. Biar lebih fresh ya, biar lebih segar lagi, biar nggak ngantuk. Ayo, tepuk semangat. Semangat, aye. Semangat. Ya, kayaknya cukup ya semangatnya. Jadi langsung aja, kali ini Ibu akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Sebelum tentang pentingnya menuntut ilmu, ada yang tahu nggak apa sih itu ilmu? Ada yang tahu? Ya, Arif, apa itu ilmu? Ya, ilmu itu pengetahuan ya. Bisa ilmu itu pengetahuan. Jadi ilmu adalah lawan kata dari jahil. Jadi maksudnya ilmu itu adalah pintar. Makanya manfaatnya atau pentingnya menuntut ilmu agar kita menjadi lebih pintar. Itu ya. Makanya ilmu secara istilah itu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkirkan. Tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna gitu. Intinya maksudnya itu adalah bahwa ilmu merupakan syarat benarnya perkataan, ada sebelum perkataan dan perbuatan gitu. Jadi ketika kita mengucapkan, ketika kita berkata, ketika kita ngomong sama seseorang, kalimat tersebut adalah sebuah ilmu. Karena di dalamnya atau kalimat tersebut bermakna, ada maknanya ya, ada artinya. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih tahu gitu. Berdasarkan beberapa definisi tentang ilmu, disimpulkan bahwa dia merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi secara lebih cepat, seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat arti dari ilmu? Sok, silakan. Ada yang mau? Tidak ada. Yaudah, kita langsung ke arti dari menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya sekadar pengetahuan saja, tapi perilaku juga gitu. Kita dari rumah berangkat ke sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Apa? Bukan hanya sekadar pengetahuan, bukan hanya sekadar dari materi, tapi kita juga dari perilaku. Ketika kita bergaul dengan teman, kemudian ketika kita bertemu dengan yang lebih tua, ketika kita bertemu dengan guru, bagaimana sikap kita, itu merupakan ilmu yang harus diterapkan dalam diri kita di kehidupan sehari-hari kita. Karena itu yang mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Karena tadi apa arti ilmu?
pintar, ya, gitu. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya itu wajib menuntut ilmu, ya. Dimana di sini ada tokoh Mu'adz bin Jabal bahwa tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu itu mengharapkan wajah Allah, itu mencerminkan rasa khasyah ya. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah taqarrub. Gitu. Jadi tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu itu mengharapkan seperti kita mengharapkan wajah Allah, itu untuk mencerminkan, ya, mencerminkan rasa syukur seperti itu. Kemudian mencari ilmu itu adalah ibadah, gitu. Mencari ilmu adalah ibadah, mengkaji ilmu adalah sebuah tasbih ya. Menuntutnya itu adalah sebuah jihad. Makanya ketika kita menuntut ilmu itu merupakan ada di jalan Allah. Dan ya, gitu. Jadi jangan pernah merasa ya menuntut ilmu Bu cuman gini-gini aja. Enggak dong. Semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Itu ya. Makanya jangan malesan. Ketika disuruh sama orang tua suruh sekolah, jangan malas. Lanjut. Ada yang tahu nggak dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu? Ayo siapa? Ya Nadif. Apa? Ya benar. Quran surat Al-Alaq. Ada yang mau baca? Ya, sok Arif. Silakan baca. Ta'awudz dulu. Ya, shadaqallahul adzim. Ada yang mau membacakan artinya? Budi, silakan. Ya, jadi maksud atau isi kandungan dari Quran surat Al-Alaq ini dengan kata di situ ada Iqra, bacalah. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hambanya untuk membaca, karena di situ adalah ilmu. Semua itu berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakan yang kalimat Iqra yang pertama kali yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun Rasul itu tidak bisa waktu itu tidak bisa membaca dan menulis kitab, ya, yang oleh mana diturunkan oleh Allah kemudian lewat malaikat Jibril. Akhirnya Rasul dapat membaca. Nah, membaca di sini artinya mengamati, mempelajari, dan apa? Ada yang tahu? Merenungkan atau menjalankan, mengamalkan. Jadi sama halnya kita menuntut ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, baik itu dari materi maupun perilaku, bukan hanya sekadar kita hanya mendapatkannya saja, tetapi kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita amati apa ilmu, apa yang didapat, kemudian pelajari. Setelah itu renungkan, ya, renungkan. Kemudian terapkan dalam diri dan ya betul, Nadif. Yang mana itu merupakan sebuah bukti kekuasaan Allah. Kemampuan-kemampuan tadi menumbuhkan ilmu-ilmu seperti astronomi, geografi, biologi, matematika yang sekarang kalian pelajari di sekolah. Itu ya. Nah, dalam Quran
Kemudian surat Al-Alaq ini kata Iqra itu diulang berapa kali? Ada yang tahu nggak? Ya betul, 2 kali, Arif. Maksudnya itu kenapa? Membaca itu tidak cukup 1 kali, ya. Membaca itu tidak cukup 1 kali, tapi harus diulang-ulang. Sebab membaca itu tidak akan meresap apabila tidak diulang-ulang dan dibiasakan. Makanya mengapa guru di sekolah itu menyuruh kalian untuk belajar di rumah, dipelajari kembali, itu agar meresap, ya, gitu. Kemudian surat ini juga menunjukkan tentang betapa pentingnya membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak bermalas-malasan gitu kan, tidak membuang waktu gitu. Memiliki semangat keilmuan, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu gitu. Jadi bukan hanya sekedar berangkat dari rumah ke sekolah, duduk, selesai, tapi kita juga mendengarkan apa yang guru jelaskan, kemudian terapkan, dipelajari, seperti itu ya. Kemudian anjuran menuntut ilmu. Ini dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Ini termasuk dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun hadis riwayat Ibnu Abdil Bar yang artinya dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ya, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Islam pun sangat menganjurkan atau mewajibkan seorang muslim itu untuk menuntut ilmu agar tercerahkan hidupnya, seperti itu. Demikian. Dan dari Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amal perbuatannya itu terputus kecuali tiga hal. Ada apa? Ya betul, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini termasuk dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dari sanad yang lainnya. Kemudian manfaat ilmu. Nah, ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, menuntut ilmu itu diperintahkan ya, sangat diperintahkan dan diwajibkan dalam Islam gitu kan. Yang pertama, manfaat ilmu adalah orang yang mencari ilmu itu mendapatkan pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah gitu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi sudah ada hadisnya. Ini tidak hoax ya, benar adanya gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Masya Allah kan, mendapat pahala seperti halnya kita berjihad di jalan Allah. Kemudian kita mendapatkan kebaikan juga secara berlipat ganda. Orang yang menuntut ilmu tuh diumpamakan lebih baik derajatnya daripada orang yang melakukan sholat tarawih rakaat. Apa coba? Tapi bukan berarti ini diartikan bahwa kita ya udah menuntut ilmu aja nggak sholat. Nggak bisa ya. Kemudian ada keutamaan menuntut ilmu. Ada yang tahu nggak apa aja keutamaannya? Ya, yang pertama itu ilmu didahulukan sebelum amal, ditunjukkan dan dimudahkan untuk meniti jalan menuju surganya Allah. Nah, kemudian merupakan tanda bahwa seseorang yang dikehendaki atasnya kebaikan oleh Allah. Dan barang siapa yang mengambil ilmu, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Gitu. Kemudian penerapan kandungan hadis tentang menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya memanfaatkan masa muda
seperti kalian-kalian ini yang masih para remaja ya, untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya gitu, baik secara formal maupun non formal. Maksudnya apa? Ya, kalian menuntut ilmu berangkat dari rumah ke sekolah, formal non formalnya apa, misal ikut seminar atau ekstrakurikuler, itu juga ilmu ya. Kemudian lebih mengutamakan penguasaan ilmu daripada memikirkan harta gitu ya. Mungkin sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Nggak ada? Cukup sampai sini? Baik, kalau misalkan sudah cukup, dan jangan lupa ya, menuntut ilmu itu banyak manfaatnya, banyak utamaannya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya. Ya udah. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sekarang ini menuntut ilmu bisa mendapatkan pahala yang banyak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.